Bab 301. Sebagian besar orang yang datang ke sini untuk menghadiri pesta ulang tahun mempunyai urusan bisnis dengan Orion. Saya juga menghormati dan takut pada Orion. Namun mereka tidak pernah menyangka Orion akan dibunuh oleh Erterhan seperti ini. Pencuri tuahan, Tuan Orion memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu sangat kejam. Setelah hening beberapa saat, seorang pemuda berambut pendek yang mengikuti Orion berteriak dengan marah bahwa orang tersebut adalah salah satu orang kepercayaan Orion, namun ia masih terlalu muda dan tidak memiliki pemerintahan yang cukup. Begitu dia mengatakan ini, mata semua orang bergerak sedikit, tetapi ketika mereka melihatnya, wajah mereka penuh penyesalan. Jika Anda mencoba untuk menonjol saat ini, Anda akan hancur. Sungguh. Erterhan meliriknya dengan dingin, tiba-tiba tertawa aneh, dan ekspresinya berubah menjadi ganas. Dia mengeluarkan puff yang keras dan memukul mulutnya 2 kali, dengan rasa dingin di wajahnya, kamu memperlakukanku seperti anjing sepanjang hari. Aku datang dan pergi ketika kamu meneleponku. Apakah itu berarti kamu memperlakukanku dengan baik? Setelah dia selesai berbicara, dia memandang pemuda berambut pendek itu sambil mencibir, mengangkat sudut mulutnya, dan berkata, Johnny, demi kesetiaanmu selama bertahun-tahun, ikuti aku di masa depan. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Bah, apakah kamu layak? Johnny tidak bodoh, dan dia meludahi wajah Tuan Seven tanpa ampun. Erterhan mengeluarkan sapu tangan dari lengan bajunya dan menyekannya perlahan. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan pisau terbang terlempar dari lengan bajunya. Itu menembus dada Johnny dan memakukannya ke pilar batu. Setelah melihat bawahan paling setia Orion muntah darah dan sekarat, semua orang saling memandang, dan tidak ada yang berani berbicara untuk beberapa saat. Kenapa, ada orang lain yang keberatan? Tuan Seven bertanya sambil tersenyum tipis, tapi senyumnya penuh kedinginan. Setelah hening lama, seorang pria botak gemuk dengan kepala gemuk dan telinga besar tiba-tiba mendengus dingin, keluar dari kerumunan, dan dengan marah berkata, Pak Tuahan, kami memanggilmu Seven selama ini, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Jika reputasimu sebagai pembunuh tersembunyi itu benar atau salah, bahkan jika orang yang benar-benar pembunuh tersembunyi datang, aku, Balyu, tidak akan setuju. Jika kamu ingin memakan dunia bawah tanah kota Jinling hanya dengan satu kalimat, nafsu makanmu akan terlalu besar, kan? Begitu dia mengatakan ini, semua orang langsung menggema. Ya, jadi bagaimana jika itu adalah organisasi pembunuh tersembunyi? Ini Jinling, ada istana surgawi, dan dunia bawah tanah secara alami memiliki aturan. Meskipun kamu, Pak Tuahan, cukup terkenal, jangan pernah berpikir untuk menekan kami. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi kacau balau. Melihat kerumunan yang marah, kedua utusan yang bersembunyi itu sedikit mengangkat alis, tetapi tidak berbicara. Tuan Seven tidak terburu-buru, dia hanya mencibir dan bahkan tidak melihat bagaimana dia bertindak. Suara mendesing. Semua orang hanya merasakan cahaya dingin berwarna putih keperakan berkedip di depan mata mereka. Saat berikutnya, pria botak dan gendut yang masih sangat sombong itu memiliki lubang darah yang mengerikan di antara alisnya, matanya penuh rasa tidak percaya, dia kehilangan nyawanya dalam sekejap dan jatuh ke tanah. Brak. Pisau terbang itu menghantam dinding, memercikkan darah, yang sangat mengejutkan. Dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Semua orang saling memandang dan memandang Guru Seven. Aku ingin berbicara baik denganmu, tapi kamu tidak memberiku kesempatan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, memainkan 3 pisau lempar di tangannya, melihat sekeliling, dan berkata, siapa lagi yang tidak puas? Setelah melihat 2 contoh berdarah, seluruh tempat menjadi sunyi. Anda melihat saya melihat Anda, tetapi tidak ada yang berani untuk berdiri lagi. Segera, Guru Seven berhenti berbicara, sebaliknya, dia melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, kalau begitu, mulai hari ini, saya akan menjadi pembicara dunia bawah tanah di kota Jinling. Apakah kamu punya pendapat lain? Tidak ada yang berbicara. Senyuman Erterhan menjadi lebih cerah, bagus sekali. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba datang. Apakah Anda Tuan Seven? Di mata semua orang, Aiden, mengenakan pakaian kasual, berjalan dari kejauhan. Adik laki-laki yang menjaga pintu sudah menghilang. Erterhan sepertinya merasakan niat membunuh dalam diri Aiden, dan berkata dengan wajah waspada, siapa kamu? Ayo, segera keluarkan dia. Ya. Kedua anak laki-laki pintar itu dengan cepat tertawa garang dan bergegas menuju Aiden. Nah, ayo kita pergi.
Kamu begitu berani sampai berani masuk ke tempat ini. Hah, Aiden mengerutkan kening, matanya penuh kejahatan, keluar. Boom. Guntur dan kilat menderu, tetapi Aiden bahkan tidak bergerak. Petir di matanya tiba-tiba berubah menjadi dua pedang tajam. Di mata kedua orang yang ketakutan, mereka dikirim terbang puluhan meter jauhnya dan menghantam tanah. Mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Ini. Erterhan menatap Aiden dan berkata dengan suara gemetar, "Siapa kamu?" Ekspresi Aiden tiba-tiba berubah, tapi niat membunuh di tubuhnya sekuat merobek langit. "Akulah yang membunuhmu." Huff, mencari kematian. Tuan Seven juga ditindas oleh Aiden dan menjadi ganas, dia meraung marah dan mengayunkan tangannya dengan cepat seperti bunga. Desir, desir, desir. 6 pisau terbang melesat menuju titik vital Aiden dalam sekejap. "Hanya itu yang kamu punya." Aiden mengambil satu langkah ke depan bahkan tanpa melihat ke arah pisau terbang yang sangat tajam itu. Boom! Serangkaian raungan tajam terdengar, dan keenam pisau terbang itu sepertinya dipegang oleh tangan besar yang tak terlihat, tidak bisa bergerak sama sekali, dan berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Tuan Seven bahkan lebih ngeri dan tidak bisa dipercaya. Di aula, semua orang memandang Aiden dengan tercengang, wajah mereka sangat terkejut, hanya menyisakan suara napas berat. Dengan paksa menekan rasa panik di dalam hatinya, Tuan Seven segera meminta bantuan kepada dua orang di belakangnya. Dua utusan suci yang bersembunyi dan membunuh masih ada di sana. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia tetap mati. Namun yang membuatnya ngeri dan sulit dipercaya adalah bahwa utusan suci, yang baginya tampak menyendiri dan suci, gemetar ketakutan, seolah-olah dia telah menemui sesuatu yang sangat menakutkan. Melarikan diri. Tak terkalahkan. Meskipun kedua orang ini belum pernah bertemu Aiden, Tuan 17 dan dua tetua yang dibunuh secara diam-diam semuanya terbunuh di tangan Aiden. Namanya juga terdengar seperti Guntur. Mereka tidak menyangka akan membunuh di sini secepat itu. Brengsek. Ketika mereka berdua sangat cemas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menggigit ujung lidah dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri ke arah yang berlawanan. Desir. Dua cahaya berdarah menembus langit, seperti dua pedang tajam yang menghilang seketika di aula. "Apakah aku membiarkanmu pergi?" Saat suara acuh tak acuh terdengar, Aiden tiba-tiba mengangkat tangannya dan menurunkannya menuju kehampaan. Kembali. Berdengung. Lingkaran cahaya hijau menyebar dengan cepat seperti gelombang air, memperkuat kedua sosok berdarah itu dalam sekejap. Wush. Seperti gelombang tak kasat mata, keduanya jatuh tepat di depan Aiden seperti boneka, wajah mereka penuh keputusasaan. Terlalu kuat. Tidak heran bahkan leluhur yang tersembunyi pun jatuh ke tangannya. Orang ini adalah monster. Apa yang kamu inginkan? Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya kurus, mengertakkan gigi dan bertanya. Aiden meliriknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan jentikan jarinya, sambaran petir langsung menembus kepalanya. "Aku ingin membunuhmu." Bab 302, Jinling terkejut. Desir, desir, desir. Aiden menjentikkan jarinya, dan sambaran petir menyambar, dimanapun petir menyambar, nyawa seseorang akan hilang. Terlepas dari apakah itu pemimpin pembunuhan yang tersembunyi di tengah kerumunan atau taipan bawah tanah yang terkait dengan pembunuhan tersebut, Aiden tidak akan membiarkan siapapun pergi selama dia sangat terlibat dengan organisasi pembunuhan tersebut. Sosoknya seperti berjalan di lapangan, bergerak di antara kerumunan, dan petir hijau seperti sabit kematian. Selama terbang, pasti akan membunuh orang. Dalam sekejap, jumlah orang di seluruh aula telah berkurang hampir 3 poin. Orang-orang ini semua adalah agen rahasia yang bersembunyi di Jinling atau orang-orang yang bekerja sama sangat erat dengan organisasi pembunuh tersembunyi. Mereka memiliki nyawa yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka. Dalam pandangan Aiden, mereka juga adalah orang-orang yang tidak menyesali kematian. Oleh karena itu, Aiden tidak mempunyai beban untuk membunuh orang-orang ini. Setelah beberapa saat, lantai kayu berharga di aula sekarang berlumuran darah. Darah merah mengiritasi hidung dan mata semua orang, membuat sulit bernapas. Saat melihat Aiden, rasanya seperti melihat setan. Organisasi pembunuh tersembunyi merugikan kerabat saya dan saya akan membunuh mereka hari ini. Apakah Anda punya pendapat? Aiden memandang semua orang dengan ringan.
Semua orang terkejut, lalu mereka semua membungkuk kepada Aiden dengan wajah ngeri. Tuan Abadi, kami tidak keberatan. Mereka yang membunuh secara diam-diam sama hausnya akan pembunuhan seperti nyawa mereka sendiri. Yang Abadi melakukan ini untuk menghilangkan kerugian bagi rakyat. Sebentar lagi, satu-satunya pembunuh tersembunyi yang masih hidup di seluruh aula adalah pembunuh tersembunyi lainnya dan Erterhan, yang gemetar ketakutan. Saat ini, Guru Seven baru saja dari surga ke bumi, dia merasa naik turunnya kehidupan begitu mengasyikkan. Dia baru saja mendapatkan kembali identitasnya sebagai pembunuh tersembunyi dan hendak mengambil kendali dunia bawah tanah Jinling, tapi sekarang seorang pembunuh muncul di tengah jalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Di bawah momentum yang sangat tertekan, apa yang disebut pembunuh tersembunyi itu akhirnya runtuh. Tuan Abadi, mereka tidak peduli dengan urusan kita. Aku hanyalah seorang pria kecil yang membunuhmu secara diam-diam. Leluhur Mante dan Tuan 17 lah yang melukai kerabatmu. Mereka tidak peduli dengan urusan kita. Nenek moyang telah dibunuh oleh Anda. Sekarang pembunuhan tersembunyi telah terkoyak secara internal, dan kami hanya berusaha untuk bertahan hidup. Saya mohon, Tuan, biarkan saya hidup. Pada saat ini, pembunuh tersembunyi berjubah hitam tampak seperti gangster di pasar, gemetar ketakutan, menangis dan memohon belas kasihan kepada Aiden dengan air mata mengalir di wajahnya, benar-benar kehilangan kesombongan dan ketidakpedulian sebelumnya. Tuan Seven menatap utusan berjubah hitam itu dengan bingung, merasa bahwa ketiga pandangannya telah langsung terbalik. Belum lama ini, dia yakin bahwa organisasi pembunuh tersembunyi itu sangat kuat. Tapi sekarang, apa perbedaan antara pembunuh tersembunyi di depannya dan adik laki-laki yang menyanjung dan penuh perhatian yang selalu mengikutinya? Tunggu sebentar, apa yang baru saja kamu katakan? Leluhur Mante sudah mati. Setelah Erterhan terkejut, dia tiba-tiba menangkap informasi penting lainnya di benaknya. Suaranya tiba-tiba meningkat beberapa nada, dan matanya melebar. Dia tidak percaya bahwa semua yang dia dengar adalah benar. Benar, leluhur Mante telah dibunuh oleh Tuan Abadi Palmer. Pria parubaya berjubah hitam menjawab dengan suara yang dalam. Dan kata-katanya, seperti sambaran petir, langsung mengenai seluruh tubuh Tuan Seven. Seven benar-benar ketakutan di tempatnya seperti patung batu. Dia tidak pernah bermimpi bahwa leluhur mitos yang tersembunyi akan benar-benar mati. Yang lebih mengerikan lagi adalah orang yang membunuh leluhur dengan pedangnya sendiri kini berdiri di depannya. Bahkan jika kamu berbicara dengan suara keras hari ini, kamu masih akan mati hari ini. Mata Aiden bersinar dengan cahaya dingin, dia mencibir, dan memukul dengan telapak tangannya. Tidak. Pria parubaya berjubah hitam tampak ketakutan dan kesal, menatap Aiden. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia dipotong menjadi dua bagian oleh pedang petir. Aiden telah membaca ingatan Mante, jadi dia secara alami tahu apa artinya berpatroli pada pembawa pesan. Orang-orang ini secara khusus bertanggung jawab untuk menghubungi bidak catur dalam pembunuhan tersembunyi. Untuk memperluas kekuatan pembunuhan tersembunyi, mereka memunculkan banyak ide buruk. Tepatnya, banyak insiden berdarah di dunia yang disebabkan oleh orang-orang tersebut. Setelah melakukan semua ini, Aiden mendarat dengan ringan di samping Tuan Seven, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan ekspresinya tetap tenang. Erterhan menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong, hatinya mati rasa karena terkejut. Bocah ini benar-benar iblis. Dia membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Dia menyebut dirinya orang yang kejam, tetapi dibandingkan dengan pemuda di depannya, dia tidak ada artinya jika dibandingkan. Pikirannya berpacu dengan pikiran, dan dia segera berlutut di depan Aiden dan berkata dengan penuh hormat, maafkan saya. Saya buta dan berbicara omong kosong sekarang. Saya tidak ada hubungannya dengan pembunuhan tersembunyi, jadi saya masih berharap bahwa Anda akan menyelamatkan hidup saya. Aiden menatapnya dengan mata dingin dan berkata dengan tenang, ceritakan padaku semua benteng yang tersembunyi di kota Jinling, dan aku akan memberimu kesenangan. Kamu tidak mau. Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Ketika cahaya perak menyilaukan menembus mata Erterhan, tubuhnya langsung menegang. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, namun dalam sekejap ia menjadi lemah, seluruh tubuhnya seolah kehilangan penyangga dan berubah menjadi genangan daging, kehilangan seluruh vitalitasnya. Sejauh ini, satu generasi Taipan di dunia bawah tanah kota Jinling dibunuh secara langsung. Dan tujuan Aiden datang ke sini hari ini tentu saja bukan untuk mendapatkan kepala Erterhan, tetapi untuk menghilangkan akarnya.
Setelah melakukan semua ini, Aiden mengabaikan orang-orang yang terkejut dan kaget, dan langsung berubah menjadi cahaya guntur biru dan menghilang ke langit, hanya menyisakan suara. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi pembunuhan tersembunyi di Jinling. Hari ini, seluruh kota Jinling gemetar. Darah seakan membuat langit menjadi merah. Sosok Aiden seperti hantu, sebelum dia muncul dimanapun, benteng pembunuhan yang tersembunyi telah ditarik keluar, dan semua orang pembunuh yang tersembunyi di sini dibunuh. Di bawah penguncian pemikiran spiritual Aiden, bos kecil yang dibunuh secara rahasia, meskipun mereka semua memiliki beberapa kultivasi, tidak dapat menangkis di bawah pedang guntur surgawi Aiden, dan langsung diubah di bawah pedang guntur surgawi, semuanya hancur. Pada saat yang sama, di bawah perintah Aiden, Stephen, Taylor, dan keluarga Lee juga melakukan pembantaian gila-gilaan di berbagai benteng di Jinling. Adapun dunia luar, setiap orang dengan mata yang tajam tahu bahwa mulai sekarang, organisasi pembunuh yang tersembunyi tidak akan ada lagi, setidaknya di Jinling dan bahkan Provinsi Houston, orang-orang pembunuh yang tersembunyi tidak akan ada lagi. Mereka yang dulu mengandalkan Hidden Kill, atau mereka yang bertindak sebagai kolaborator karena memiliki Hidden Kill sebagai pendukung, semua tahu bahwa mereka tidak akan pernah menyebut Hidden Kill lagi di kehidupan ini. Karena jika kamu menyebutkannya, kamu akan mati. Organisasi pembunuh tersembunyi memprovokasi seseorang yang tidak mampu mereka sakiti, Aiden. Bab 303, Keberangkatan. Pembunuhan Aiden terhadap organisasi pembunuh tersembunyi, naik turunnya kota Jinling, dan seluruh kekuatan bawah tanah juga telah mengalami perombakan besar-besaran. Kematian Tuan Seven, Orion dan lainnya tidak menimbulkan banyak masalah. Lagi pula, terlalu banyak peristiwa besar yang terjadi di kota Jinling akhir-akhir ini. Zuiren Duan dari keluarga Duan dipromosikan ke puncak alam transformasi, tetapi lengannya patah dan segera mengumumkan untuk mengasingkan diri. Leluhur pembunuhan tersembunyi meninggal, dan kota Jinling benar-benar lenyap dari pembunuhan tersembunyi. Mokatareo, satu-satunya master transformasi dari Sekte Pedang Raksasa setengah tersembunyi, meninggal, dan Sekte Pedang Raksasa mengumumkan bahwa gunung itu ditutup. Keluarga Walker dan keluarga Samson wilayah militer Houston juga tetap bungkam. Faktanya, mereka mengetahui kekuatan Aiden dan hanya bisa diam. Bahkan gangguan nenek moyang surgawi Dao pun sia-sia. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan Aiden? Sejak kehancuran keluarga Cliff, anggota keluarga Cliff yang tersisa tampaknya telah menghilang, benar-benar diam. Keluarga Lee mulai mengerahkan kekuatan, mengambil alih pasukan bawah tanah di kota Jinling, dan menjalin kerjasama dengan keluarga Sen. Kekuatan mereka meningkat, dan mereka bahkan memiliki niat untuk menggantikan keluarga Cliff sebelumnya. Dengan banyaknya hal yang terjadi di Provinsi Houston, tidak ada pergerakan di Istana Surgawi. Sekarang kekuatan Aiden sebanding dengan 4 orang bijak. Dengan kekuatan seperti itu, Istana Surgawi tidak mau memusuhi dia. Houston Istana Surgawi. Robert Flip dan Eminem Liam sedang duduk di meja batu dengan ekspresi rumit. Hantu tua Liam, sepertinya kita semua sudah tua. Ya, aku tidak menyangka akan jatuh sepenuhnya ke tangan seorang pemuda kali ini. Ini seperti ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan. Namun, aku yakin aku bisa kalah dari monster seperti itu. Robert Flip memandangnya dan terkekeh, teman kecil Aiden memang jenius. Pada usia seperti itu, dia sebanding dengan ahli di alam dewa. Sungguh sulit dipercaya. Sekarang, jika dia mendapatkan harta karun dari gua abadi Changming lagi, aku khawatir akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam ilahi. Gua abadi Changming. Eminem Liam tersenyum sedih dan tidak berkata apa-apa lagi pula, karena belas kasihan Aiden dia bisa menyelamatkan nyawanya kali ini. Teman kecil Aiden, kamu harusnya bersiap untuk pergi sekarang, kan? Mungkin akan segera berangkat. Halaman keluarga Lee. Aiden, Nico dan yang lainnya sedang duduk di paviliun menikmati teh. Pada saat ini, Aida akhirnya dikirim oleh penanggung jawab farmasi lebah hijau. Isabella dan yang lainnya sedang terburu-buru, tetapi Aida tidak mengikuti mereka. Melissa saat ini telah diberi ultimatum oleh keluarga Wang di Kyoto dan harus kembali ke Kyoto. Setelah Mauren mengantarkan Pechan, dia langsung pergi tanpa menghubungi Aiden lagi, dia pasti sudah bersiap untuk pergi ke gua abadi Changming. Cedera Isabella stabil, dan Aiden merasa lega. Setelah beberapa saat, Taylor dan Stephen datang. Saat ini, keduanya telah pulih dari cederanya, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Guru. Aiden mengangguk, Archie, apakah ada kabar? Keduanya mengerutkan kening dan menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Stephen berkata dengan suara yang dalam, menurut berita, Archie sepertinya pergi ke luar negeri untuk mengundang Raphael Song.
Aiden mengangguk dan terkekeh, sepertinya dia belum menyerah. Nah, saat dia kembali dari Gua Abadi Changming, kita bisa mengatasi semua masalah ini bersama-sama. Hari berikutnya. Setelah membuat pengaturan untuk Isabella, Aiden, Mauren dan kelompok mereka diam-diam berangkat ke Gua Abadi Changming. Di jalan pinggiran kota. Di dalam Land Rover yang tinggi, Aiden dan Mauren duduk bersebelahan. Mereka memandang Aiden yang memejamkan mata dan sedang bermeditasi. Mauren mengalihkan pandangannya yang indah dan mengerucutkan bibir merahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih berkata, meskipun sekarang agak memalukan untuk menyebutkan hal ini, tetapi tahukah Anda lokasi sebenarnya dari Gua Abadi Changming? Beberapa hari yang lalu, untuk membujuk Aiden agar berbagi sumber peta, dia sengaja memberitahu keluarga Bai alamat detail Gua Changming. Namun nyatanya, keluarga Bai hanya mengetahui gambaran kasarnya, dan diperlukan eksplorasi lebih lanjut untuk mengetahui lokasi spesifiknya. Senyuman tak terduga tiba-tiba muncul di sudut mulut Aiden, dan setelah menatap Mauren dengan penuh arti, dia berkata, tentu saja aku tahu bahwa lokasi Gua Abadi Changming sering berpindah tempat, dan kali ini gua itu membuka mulutnya, itu mengarah ke Myanmar. Setelah Mauren mendengar apa yang dikatakan Aiden, alisnya sedikit berkerut, tampak berpikir. Karena ini sangat berbeda dengan informasi yang diperolehnya sebelumnya. Apa kamu yakin? Mauren tahu bahwa masalah ini sangat penting, jika perjalanan sia-sia dan waktu tertunda, kemungkinan besar akan terjadi perubahan baru. Ya. Aiden sangat tegas. Bagaimana kita bisa yakin? Mungkinkah peta itu juga memuat detail lokasi pintu masuk Gua Changming? Mauren bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika itu masalahnya, maka tindakannya sebelumnya hanyalah lelucon. Tidak, sebelum aku membunuh Mante, aku menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mendapatkan lokasi yang tepat dari pintu masuk Gua Changming dalam ingatannya. Tidak mungkin salah. Aiden berkata dengan ringan. Begitu dia mengatakan ini, Mauren tidak berkata apa-apa lagi. Usai berganti pesawat, rombongan langsung menuju Myanmar. Setelah terbang sehari semalam, akhirnya kami sampai Manchester City di Myanmar pada siang hari berikutnya. Pergi ke Hotel Mandarin. Setelah beberapa orang naik taksi, Aiden mengeluarkan uang kertas dan memberikannya kepada sopir taksi. Orang-orang ini begitu kaya. Pengemudi parubaya berkulit gelap itu tetap menatap tajam setelah menerima uang dan berbicara dalam bahasa Mandarin yang kurang lancar. Berhenti bicara omong kosong dan cepat mengemudi. Aiden sedikit mengernyit. Waktunya sekarang sangat berharga, dan dia tidak tertarik menyia-nyiakannya di sini. Adapun alasan ia memilih Hotel Mandeguang adalah karena letaknya di pinggiran Manchester City, sehingga memudahkan Aiden untuk menjelajahi medan dan mengetahui situasi umum pasukan di sekitarnya. Ketika pengemudi parubaya itu melihat Aiden tidak mudah diajak bicara, dia memutar matanya, menutup mulutnya, dan mengemudi dengan serius. Namun, saat mengemudi, dia diam-diam mengirim pesan ke orang misterius sementara Aiden tidak memperhatikan. Aiden, supir taksi ini agak aneh. Setelah Mauren menyadari hal ini, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengirimkan pesan kepada Aiden. Aiden tidak mempedulikan hal ini dan berkata, tidak masalah, coba saja kedalamannya di sini. Padahal, alasan Aiden sengaja terus melihat keluar mobil adalah untuk sengaja menciptakan peluang bagi supir taksi. Setelah pengemudi menunjukkan ekspresi tidak ramah, dia sudah merasakan bahwa orang tersebut memiliki motif tersembunyi, tetapi dia tidak menunjukkannya. Karena dia hanya ingin melihat betapa cakapnya seorang sopir taksi. Aiden berpikir begitu, tapi segera menutup matanya dan mulai memulihkan diri. Peng! Entah sudah berapa lama waktu berlalu, namun saat mobil sedang melaju, tiba-tiba terdengar suara ban pecah. Oh, kenapa bannya tiba-tiba pecah? Aku akan turun dan memeriksanya. Pengemudi parubaya itu pura-pura tidak tahu, turun dari mobil dan melarikan diri. Bab 304, Esensi Spiritual Giok. Namun saat ini, Aiden yang sedang istirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan menunjuk ke leher pengemudi parubaya itu. Tubuh pengemudi parubaya itu tiba-tiba gemetar, kaku hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Itu penuh dengan kengerian. Duduk diam. Aiden sama sekali tidak menghiraukannya. Meski nadanya lembut, hal itu membuat rambut pengemudi parubaya itu berdiri tegak dan dia ditusuk jarum. Teman, apa yang kamu lakukan? Ban mobil tiba-tiba kempes. Biarkan saya turun dan memeriksanya, pengemudi parubaya itu menjelaskan dengan tenang dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah. Siapa yang baru saja kamu kirim pesan?
Siapa orang di belakangmu? Aiden sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya dan bertanya langsung dengan suara dingin. Saat ini, belasan pria bertopeng tiba-tiba muncul dari hutan di samping dan mengepung mobil. Asa, apa yang terjadi? Salah satu pemimpin bertanya dalam bahasa Burma. Myanmar tidak lebih baik dari China, dan ketertibannya cukup kacau, orang-orang ini berkolusi dengan supir taksi. Jika ada orang kaya dari luar negeri yang datang ke sini, kirimi mereka kode rahasia, dan mereka bisa mengetahui keberadaan satu sama lain dan rute spesifiknya dengan saling memposisikan di ponselnya. Kemudian mereka melakukan penyergapan di jalan, meledakkan ban terlebih dahulu, sehingga pengemudi dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk meninggalkan mobil dengan selamat. Kemudian, mereka langsung keluar untuk melakukan perampokan. Selama bertahun-tahun, tingkat kesalahan mereka sangat rendah, dan bahkan jika mereka meleset, itu hanya kehilangan seorang pengemudi. Sialan Ade, kamu mencoba membakar jembatan di seberang sungai. Asa mengumpat diam-diam, namun tetap berpura-pura cuek dan berkata, teman-teman ini, mereka ke sini untuk merampok, tapi mereka tidak peduli dengan urusanku. Aiden menyapu kesadarannya dan menemukan bahwa orang-orang ini tidak mengalami fluktuasi apapun dalam kultivasi dan hanya orang biasa. Dia segera mendengus dingin, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Simpan semua barang berhargamu dan selamatkan nyawamu. Pemimpin yang akrab disapa Ade ini mengucapkan kalimat yang paling fasih dan paling sering diucapkan dalam bahasa Mandarin. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Ada sedikit rasa dingin di mata Aiden, dan dia berkata dengan dingin. Saudaraku, tembak. Melihat Aiden begitu tidak sopan, Ade langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Dadada. Tembakan yang memekakkan telinga terdengar satu demi satu. Tepat ketika mereka mengira pistol itu akan menghancurkan pemuda di depan mereka menjadi saringan, pemandangan yang sangat menakutkan muncul. Saya melihat semua peluru sepertinya mengenai dinding transparan, melayang beberapa meter dari Aiden. Tombak kuat mereka mendarat di dinding udara yang samar-samar, hanya membentuk riak kecil sebelum tetap berada di udara. Monster, monster. Orang-orang ini belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, dan penghinaan serta kekejaman di mata mereka semuanya berubah menjadi keterkejutan saat ini. Apakah ini kungfu? Sementara yang lain berbalik dan lari ketakutan, Ade berdiri diam seperti patung batu, bergumam pada dirinya sendiri. Dahulu kala, dia mendengar tentang kungfu Sundari, tetapi dia hanya mencibir dan tersenyum dingin. Ketika dia mendengar bahwa Qigong ada di Sundari, dia tertawa terbahak-bahak dan tidak dapat mempercayainya. Setiap kali dia membunuh orang Sundari, dan bahkan sebelum mereka meninggal, dia akan mengejek mereka, di mana kungfu Sundarimu. Namun kali ini, dia tidak pernah menyangka ada seseorang yang benar-benar mengetahui kungfu Sundari, dan sepertinya itu adalah Qigong yang dirumorkan. Tidak, mungkin ini adalah jenis kungfu yang lebih kuat dari Qigong, tapi dia belum pernah mendengarnya. Namun, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyesali perbuatannya, juga tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan apa yang terjadi. Sebab, dengan lambaian tangan Aiden, peluru yang melayang di udara langsung menembus tubuh mereka dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Orang-orang ini bahkan tidak sempat berteriak, sebelum mereka dipukuli hingga menjadi saringan, kehilangan penyangga hidup, dan jatuh ke tanah. Saya pikir kami sedang diincar oleh seseorang selama perjalanan ini, tapi saya tidak menyangka itu hanya orang biasa. Maureen juga keluar dari mobil saat ini, menghela nafas seolah dia sedikit kecewa. Kamu gadis, kamu benar-benar tidak ingin dunia berada dalam kekacauan. Kata Enisigen, dan keluar dari mobil bersama Taylor. Pengemudi parubaya di dalam mobil itu sudah basah kuyup di selangkangannya. Sebelumnya, dia tidak percaya dengan keberadaan kungfu Sundari, dia juga tidak menyangka tentara bayaran Asa yang menurutnya tak tertandingi bisa dibunuh seperti ini. Faktanya, pihak lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk melarikan diri di bawah pemuda di depannya. Guru, apa yang harus saya lakukan dengan pengemudi ini? Taylor telah sepenuhnya menundukkan wajahnya saat ini, dan tanpa malu-malu menerima Aiden sebagai gurunya, dan mengikuti Stephen memanggil guru Aiden. Selama perjalanan ke Myanmar ini, Nico dan Stephen melindungi Isabella di Jinling, dan hanya Taylor, seorang lelaki tua, yang mengikutinya. Sopirnya bertemu dengan perampok, namun akhirnya kendaraannya meledak dan dia tewas bersama perampok tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang judul berita ini? Aiden bahkan tidak melihat ke arah pengemudi parubaya itu dan menjawab pertanyaan itu dengan tidak tepat. Karena Aiden tahu bahwa betapapun sombongnya para perampok ini, mereka tidak akan pernah melakukan kejahatan di tempat yang ada kameranya.
Dengan cara ini, jika jenazah dimusnahkan dan semua jejaknya dimusnahkan, biarlah dunia menilai apa kebenarannya. Taylor langsung mengerti maksud Aiden. Matanya berbinar dan dia mengangguk penuh pengertian. Segera, tangan kanannya membentuk telapak tangan, dan semburan energi menghantam pintu mobil. Didorong oleh tenaga tersebut, mobil langsung berputar 360 derajat di udara dan menghantam bagian tengah tumpukan mayat. Kemudian terjadi ledakan keras, mobil meledak, dan asap mengepul di sekitarnya. Pada saat yang sama, dinding udara muncul dari udara tipis, membungkus Aiden dan yang lainnya dan terbang keluar dari pusat api. Maureen memandang hotel terdekat di peta seolah-olah tidak ada yang salah, dan berkata, itu tidak terlalu jauh dari hotel, jadi mengapa kita tidak berjalan ke sana? Aiden mengangguk, tetapi matanya tertuju jauh pada sebuah kios judi batu tidak jauh dari sana. Ketika dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memindai sekeliling, dia melihat sedikit fluktuasi energi spiritual di sana. Saat ini, setelah diperiksa lebih dekat, dia menyimpulkan bahwa salah satu batu yang ada di warung tersebut pasti mengandung material batu spiritual yang berharga, namun dia belum yakin apa itu. Ayo, kita pergi ke sana dan melihat-lihat. Aiden berkata, dan dengan angin di kakinya, dia memimpin semua orang dan segera sampai di tempat perjudian batu. Di dekat lapak judi batu ini banyak orang yang melakukan berbagai transaksi yang sangat bising. Suaranya sangat keras sehingga mereka bahkan tidak mendengar ledakan sebelumnya. Agar tidak menarik perhatian, Aiden melihat-lihat dulu dengan santai, lalu berhenti di depan lapak judi batu. Hai, teman-teman dari Sundari, batu-batu di sini semuanya adalah harta karun yang bagus. Mendapatkan barang bagus itu mudah, dan harganya wajar. Kamu adil dan jujur. Apakah kamu ingin mencoba peruntungan dengan beberapa? Pemilik warung adalah seorang pria parubaya yang mengenakan sorban, bahasa Mandarinnya yang fasih membuat orang-orang merasa dekat dengannya. Kalau begitu, makanlah. Ketika Aiden sedang berkeliaran di antara kios-kios lain, dia telah menggunakan pikiran spiritualnya untuk menentukan sumber energi spiritual. Itu berasal dari batu yang terlihat biasa saja di antara tumpukan bahan wol kasar di warung ini. Dia langsung menyimpulkan bahwa itu berisi sepotong kalsedon seukuran kuku, yang merupakan bahan spiritual legendaris dan sangat berharga untuk pengembangan spiritual, sumsum roh giok. Bab 305, Keberuntungan yang luar biasa. Jika sepotong kecil sumsum roh giok ini digunakan setelah Isabella bangun, itu pasti akan memiliki efek ajaib dalam memadamkan semangat radikula. Ini juga alasan mengapa dia sangat menghargai esensi spiritual ini. Namun, dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia menemukan metode yang terlihat sangat alami dan membeli banyak bahan wol kasar, berpura-pura bahwa dia ada di sini untuk berjudi batu. Baiklah, apakah kamu ingin langsung memotongnya? Ketika pemilik kios melihat Aiden begitu kaya dan membeli begitu banyak bahan wol kasar, dia mengira dia adalah domba gemuk yang akan disembelih, dan tiba-tiba dia menjadi lebih bersemangat. Iya silahkan. Agar terlihat sangat acuh tak acuh, Aiden mengangguk dan menyetujui dengan santai. Sepotong wol berisi sari batu giok yang ia minati disembunyikan di tumpukan wol dan tidak dapat digali dalam waktu singkat. Selain itu, sangat sedikit orang yang membeli wol dalam jumlah banyak dan tidak langsung memotongnya. Oke. Pemilik kios memberi isyarat saat dia berbicara, lalu dengan santai mengambil sepotong wol dan meletakkannya di mesin pemoles. Zizizi. Laser dari mesin pemoles menghantam batu, mengeluarkan suara yang keras. Namun, pemilik kios, yang sedang memoles wol dengan santai, tiba-tiba mengecilkan pupilnya dan mulai memoles dengan hati-hati. Ketika dia menekan keterkejutan di hatinya dan memoles batu itu sepenuhnya, dia melihat bahwa wol yang awalnya seperti batu berubah menjadi permata zamrud yang jernih. Di antara zamrud, ada bunga yang terlihat seperti kepingan salju. Pemilik warung yang pernah berkecimpung di dunia perjudian batu sekilas bisa langsung mengenalinya. Ini adalah batu giok terbaik, warna hijau imperial tipe kaca dengan bunga mengambang. Ya Tuhan, warna hijau kekaisaran dengan bunga mengambang tumbuh di atas kaca. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya. Ya Tuhan, seseorang sangat beruntung. Saya membeli banyak bahan wol, dan yang pertama ternyata produknya bagus. Mata pemilik kios berubah menjadi hijau. Anda harus tahu bahwa nilai batu giok ini telah melebihi total pendapatannya selama beberapa tahun. Saat pemilik warung sedang memolesnya, ia sudah menarik perhatian banyak orang. Setelah melihat bunga kaca hijau kekaisaran yang sempurna terpampang di hadapan mereka, mereka semakin tercengang. Namun, sebagai perbandingan, Aiden hanya menunjukkan sedikit kegembiraan yang dipaksakan di wajahnya, karena ini agak berbeda dari hasil yang diinginkannya. Jangan terlalu kaget, beberapa batu giok hanya memiliki satu lapisan luar, dan bagian dalamnya tidak berbeda dengan batu biasa. Aku sering melihat hal semacam ini.
Saat semua orang membuat keributan, seorang pria berjanggut berjalan dari kerumunan dan berkata dengan sinis. Benar, terakhir kali sama. Hanya lapisan luarnya yang terbuat dari batu giok. Saat kamu membukanya, di dalamnya semua batu. Yah, menurutku begitu. Soalnya, batu ini kelihatannya terlalu halus, dan ukurannya sangat besar. Aku tidak terlalu percaya itu asli. Pemilik warung ini juga aneh. Kenapa dia memilih memoles dulu daripada memotong? Mendengar kontroversi yang tak ada habisnya, pemilik warung pun dilema. Dia awalnya ingin menjadi orang pertama yang memoles dan kemudian memotong, agar Aiden mengetahui dedikasinya. Seringkali ketika dia melakukan ini sebelumnya, pembeli akan melepaskan pilihan untuk memoles batu pertama dan membiarkannya langsung dipotong setelah melihat batu pertama tidak bagus. Dengan cara ini juga akan meningkatkan kesukaan pembeli terhadapnya. Hari ini rasanya seperti melihat hantu, dan saya bertemu yang terbaik terlebih dahulu. Lalu, apakah batu giok ini harus dipotong atau tidak? Setelah ragu sejenak, pemilik warung bertanya dengan hati-hati. Potonglah. Melihat keadaan sudah seperti ini, Aiden tidak punya pilihan selain membiarkan alam mengambil jalannya. Setelah mendapat persetujuan Aiden, pemilik kios segera meletakkan batu giok tersebut di depan mesin pemotongan laser. Ini. Setelah suara yang lebih keras dari sebelumnya keluar, batu giok itu dengan cepat dipotong menjadi dua bagian. Tapi setelah pemilik kios memisahkan kedua batu giok itu, mata semua orang tertuju. Saya melihat kaca sempurna dengan bunga hijau kekaisaran yang mengambang itu seperti cermin, permukaan cermin yang bersih dan cerah begitu indah hingga hampir mencekik. Setelah melihat adegan ini, semua orang melontarkan pandangan iri, cemburu, dan penuh kebencian pada Aiden. Ibaratnya mereka adalah sekelompok pemain togel yang sering membeli tiket togel, selalu hanya merugi tetapi tidak mendapat untung. Tapi tiba-tiba saya melihat seorang pemuda. Karena ingin berubah, dia membeli taruhan dan memenangkan hadiah pertama. Rasanya sama. Melihat wajahnya ditampar, wajah tua Goethe memerah. Untuk memulihkan suasana, dia berkata lagi, umumnya, di antara 10.000 batu, akan lebih baik jika memiliki sepotong kaca hijau kekaisaran dengan bunga mengambang. Saya yakin sisa barang yang dia beli akan seperti ini. Segala sesuatu di tumpukan batu itu rusak. Namanya sebagai ahli penilai harta karun juga terkenal di lingkungan sekitar, untuk menyelamatkan mukanya, dia segera melakukan tindakan pencegahan baru. Lagi pula, selama beberapa bagian berturut-turut rusak, prestise dan wajahnya perlahan akan pulih. Jadi, apa pendapat bos ini? Pemilik kios juga merasa sebaiknya Aiden membeli barangnya segera setelah barangnya bagus, sehingga reputasi kiosnya akan menyebar ke saya dan menarik banyak pembeli. Namun, untuk menuruti pendapat Aiden, dia tetap memilih bertanya pada Aiden terlebih dahulu. Teruslah memotong. Bagaimanapun, Aiden tidak bisa lagi bersikap rendah hati. Jika dia memotong beberapa bagian yang rusak secara berturut-turut, fokusnya secara bertahap akan memudar. Setelah menerima instruksi, pemilik kios menghela nafas tak berdaya, mengambil batu, dan mulai memotong. Ketika pemilik kios selesai memotong sepotong wall lagi, dia terkejut melihat sepotong kaca tanpa cacat dengan bunga hijau kekaisaran yang mengambang. Faktanya, tingkat warna hijau zamrud jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Ini, bagaimana mungkin? Jenggot dan matanya menunjukkan tampilan yang luar biasa. Dia menatap kosong ke pemandangan itu, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Bukan hanya dia, tapi mulut semua orang juga melebar, seolah rahang mereka akan jatuh. Karena mereka telah bertaruh pada batu begitu lama, tetapi mereka belum pernah melihat harta karun seperti itu dihasilkan dari dua bahan wall berturut-turut. Karena terkejut, mereka semua memandang Aiden dengan mata menyala-nyala. Aiden hanya tersenyum ringan dan meminta pemilik warung untuk terus memotong. Di saat yang sama, dia juga merasakan sesuatu yang mencurigakan di hatinya dan diam-diam menjadi waspada. Ketika pemilik kios kembali mengambil bahan wall, kebisingan di antara kerumunan berangsur-angsur mereda, dan semua orang fokus menatap bahan wall di tangan pemilik kios. Segera, pemandangan yang membuat mereka semakin sulit dipercaya muncul. Saya melihat bahwa di antara wall yang dipotong menjadi dua, ada sepotong hijau kekaisaran mengambang yang tersembunyi di kaca. Ini belum berakhir, ketika mereka akan menjadi gila, Aiden menyemangati pemilik kios untuk terus memotong. Segera, pecahan kaca ketiga, keempat, dan kelima dari warna hijau kekaisaran yang mengambang muncul. Baru setelah pecahan kaca ke-9 dari warna hijau kekaisaran yang mengambang muncul dan pemilik kios selesai memotong, tangannya mulai gemetar tak terkendali dan kemudian berhenti. Pasalnya, pemilik warung ini sudah berjualan batu judi selama puluhan tahun dan belum pernah melihat hal ini terjadi.
Sebelumnya, dia tidak pernah berani berpikir bahwa hal seperti ini akan terjadi padanya. Karena pecahan kaca dengan bunga hijau kekaisaran yang mengambang ini sebelumnya bernilai beberapa juta, dan 9 keping kaca dengan bunga hijau kekaisaran yang mengambang ini bernilai setidaknya puluhan juta. Jika dia tidak melakukan apapun sebelumnya dan membuka dua di antaranya untuk dilihat, dia akan bebas dari rasa khawatir dalam hidup ini. Tapi sekarang, dia telah menjual batu giok yang harganya setinggi langit ini kepada orang lain dengan harga wol. Bagaimana mungkin dia tidak merasa patah hati? Pria dengan wajah berjanggut bisa dikatakan lebih hijau dari kaca hijau kekaisaran yang mengambang. Ini telah sepenuhnya menumbangkan semua persepsinya. Jika saya mengetahuinya, di tambang batu, wajar jika sesekali menggali satu atau dua helai wol yang mengandung batu giok. Namun dalam santapan bahan mentah, 9 buah batu giok terbaik muncul silih berganti, apalagi pemilik warung mengambil batu-batu tersebut secara asal-asalan dan tidak berurutan, bagaimana ia bisa mempercayainya? Pada saat ini, tidak hanya dia, tetapi semua orang juga memiliki ilusi aneh, seolah-olah tumpukan wol yang tersisa bukanlah wol, tetapi tumpukan batu giok hijau kekaisaran mengambang yang tumbuh di kaca. Sisanya jangan dipotong, masukkan ke dalam tas dan bawa pergi. Wajah Aiden terlihat sedikit aneh, karena dia menyadari bahwa dia sedang diincar oleh beberapa orang. Namun, keberuntungannya nampaknya luar biasa.